Pemirsa pakar geospasial Universitas Gadjah Mada, Ibada Andi Arsada menegaskan bahwa perairan laut di kepulauan tidak boleh dimiliki individu atau perusahaan. Hal ini berdasarkan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Ketentuan UNCLOS juga menyebut perairan laut di kepulauan diakui sebagai bagian dari kedaulatan suatu negara yang memiliki pulau tersebut. Ibada menyebut pemasangan pagar laut mengindikasikan upaya mengonversi laut menjadi daratan. Sehingga pemerintah harus segera menginvestigasi legal, fisik, dan geospasial untuk menegaskan pelanggaran. Analisis data dan citra satelit yang dilakukan oleh UGM menunjukkan tidak pernah terjadi perubahan garis pantai kawasan pantai utara Jawa yang signifikan. Kawasan antara pagar bambu hingga daratan sejak tahun 1976 adalah lautan. Kawasan itu adalah ruang laut yang merupakan perairan kepulauan. Sebagai bagian dari kedaulatan negara tidak boleh ada hak kepemilikan baik hak milik maupun hak guna bangunan. Apakah menurut siapa gitu ya di tahun berapa gitu kan? Ruang yang sedang kita bahas ini kan ruang laut yang merupakan perairan kepulauan. Nah, kalau saya mengacu ke hukum internasional UNCLOS, perairan kepulauan itu kan ada karakternya. Yang pasti adalah betul dia termasuk kedaulatan, ya betul. Tapi memang tidak boleh digunakan atau diberikan kepada individu gitu. Itu udah clear juga, sehingga dengan begitu berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak boleh harusnya ada hak milik maupun hak guna bangunan di situ. Itu kesimpulannya berdasarkan ketentuan hukum internasional. Yang kedua tadi saya bahas juga, memang pernah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur bahwa individu, badan usaha, dan masyarakat adat itu boleh menguasai ruang laut. Kan begitu tadi saya ceritakan, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007, tetapi namanya HP3 waktu itu, hak pengusahaan perairan pesisir. Tapi kan kemudian dibawa ke konstitusi, ke MK, dan dibatalkan karena memang dianggap tidak memenuhi syarat keadilan. Nah, artinya aturan hukum yang membolehkan atau memungkinkan adanya penguasaan oleh individu akan ruang laut itu otomatis batal sudah. Pemirsa, kita ke informasi sebuah kantor desa di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat memiliki konsep yang unik karena mirip dengan gedung Istana Negara Presiden. Nah, kantor desa ini sengaja dibangun mirip dengan Istana Negara agar masyarakat bisa lebih nyaman pada saat melakukan pengurusan kebutuhan di kantor desa itu. Inilah kantor desa di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang sedang viral di media sosial. Kantor desa Kurma ini viral karena bentuknya mirip dengan Istana Negara atau Istana Presiden. Lokasinya berada di Jalan Sila-Sila Paredeang, Desa Kurma, Kecamatan Mapili. Dan jika dilihat dari depan, sekilas kantor desa ini mirip dengan Istana Negara Presiden di Jakarta dan di Bogor. Gedungnya dicat dengan nuansa warna putih dibalut dengan list pinggiran berwarna emas dan profil dindingnya dibuat sedemikian rupa sehingga betul-betul mirip Istana Negara. Di bagian atas gedung, pemirsa, dipasangi lambang burung Garuda yang merupakan simbol negara Republik Indonesia. Pembangunan kantor desa ini menelan biaya 300 juta rupiah menggunakan anggaran alokasi dana desa bantuan dari pemerintah daerah setempat dan bukan menggunakan anggaran dana desa bantuan dari APBN. Sebab dalam regulasinya dana desa tidak boleh digunakan untuk membangun kantor desa. Pembangunan kantor desa ini dilakukan bertahap pada tahun 2023 dan 2024. Dan ini ya. Kalau ditanya mengenai persoalan kenapa modelnya seperti ini, mungkin banyak yang beranggapan bahwa ini mirip-mirip dengan modelnya Istana Negara. Nah, pada saat itu ya mungkin jujur secara pribadi sangat terinspirasi juga karena pada saat itu marak-maraknya ibu kota Nusantara itu dilaksanakan oleh Presiden Jokowi pada saat itu, sehingga inspirasinya saya komunikasi dengan yang melakukan penghitungan pembangunan di kantor desa Kurma ini. Saya minta kepada beliau untuk bagaimana caranya kantor desa ini senyaman mungkin bisa melayani masyarakat. Kemudian dari proses itu ya dilahirkanlah ide ini, bagaimana caranya kantor desa yang sekecil ini minimalis tapi tampak dari depan ya bisa menyerupai istana.
Pemirsa, Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu melakukan kunjungan ke kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka kerjasama pada bidang militer. Kehadiran Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu di halaman Kementerian Pertahanan Republik Indonesia hari Jumat pagi langsung mendapat sambutan hangat dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Syafri Syamsuddin. Dalam kunjungan ini, Sébastien menerima penghormatan militer, lalu secara simbolis melakukan pemeriksaan pasukan yang didampingi oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Setelah mengikuti upacara penyambutan, keduanya melakukan perbincangan tertutup sekitar 30 menit. Sebelum akhirnya Menteri Pertahanan Prancis meninggalkan kawasan kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Sebelum menyudahi kunjungannya, Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin memberikan kenang-kenangan kepada Menhan Prancis berupa senapan SS-2 V4A2 yang diproduksi oleh PT Pindad. Karohumas Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas menjelaskan, pertemuan antara Menhan Prancis dan Republik Indonesia ini dalam rangka menjaga hubungan bilateral. Ia juga menambahkan keduanya sempat membahas peluang kerjasama dalam bidang militer. Aktivitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Prancis menunjukkan peningkatan. Beberapa latihan bersama juga sudah dilakukan. Kemudian juga kedua Menteri Pertahanan sepakat dan melihat bahwa kedua negara baik Indonesia maupun Prancis itu bisa berkolaborasi dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan. Bahkan tadi juga disampaikan untuk kerjasama dalam konteks peralatan militer, baik dengan perubahan teknologi maupun kerjasama dalam bentuk lainnya, karena dengan adanya kerjasama dalam produksi peralatan militer tentunya juga mungkin ini bermanfaat untuk transfer teknologi dan juga menciptakan lapangan pekerjaan tentunya ini dalam proses penjajakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.